Pagi buta tanggal 12 Mei 2018, suasana di tepian Sungai Bengawan Solo tepatnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah masih sunyi. Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan air memantulkan sinar matahari pertama yang malu-malu mengkul dari balik perbukitan kecil. Suara kokok ayam dari kejauhan sesekali terdengar bersahut dengan bunyi dayung perahu nelayan yang baru saja kembali dari mencari ikan malam. Di sebuah desa kecil bernama Pilangsari tinggal seorang pria berusia 60 tahun bernama Pak Slamet Riyadi. Sehari-hari ia dikenal sebagai sosok yang sederhana mantan buruh tani yang kini mengisi waktu dengan kebiasaan lamanya memancing. Bagi Pak Slamet, memancing bukan sekadar hobi melainkan ritual untuk mencari ketenangan batin sebelum hiruk-pikuk kehidupan desa dimulai. Pagi itu seperti biasa ia membawa pancing bambu yang sudah menemaninya puluhan tahun. Jalannya pelan menyusuri jalan tanah yang becek sisa hujan semalam. Rumput liar yang masih basah menyentuh betisnya meninggalkan noda air di sarung yang ia kenakan. Pak Slamet menuju sebuah lokasi favorit di balik rimbunan semak bambu, tempat yang menurutnya sering menjadi jalur ikan besar. Namun sesampainya di sana langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada sebuah benda besar berwarna putih merah muda yang tersangkut di antara rumpun eseng gondok di permukaan sungai. Sekilas benda itu menyerupai boneka raksasa berbentuk karakter kartun terapung sedang tenggelam. Pak Slamet awalnya mengira itu hanyalah sampah mainan yang dibuang sembarangan. Ia mendekat kesal menganggap pemandangan itu merusak ketenangan paginya. Tapi kemudian hembusan angin membawa bau menyengat yang aneh menusuk hidungnya. Bau itu tidak biasa, lebih pekat, lebih memuakkan dibanding bau sampah organik yang kadang memang hanyut terbawa arus sungai. Keningnya berkerut. Dengan perasaan campur aduk ia memutuskan untuk mendorong benda itu menjauh dari tempatnya memancing. Ujung pancing bambunya disodorkan menusuk bagian luar boneka itu. Permukaan kainnya terasa lembek menyerap air seakan ada sesuatu yang berat di dalamnya. Ketika ia berusaha menekan lebih kuat, terdengar suara kain robek. Air yang merembes dari dalam membuat kain yang sudah lapuk menjadi koyak. Dari celah itu tampak sesuatu berwarna pucat keluar perlahan. Pak Slamet menyipitkan mata mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Detik berikutnya darahnya serasa berhenti mengalir. Yang mengkul dari balik kain basah itu adalah sebuah telapak kaki manusia pucat kaku dan bengkak karena terendam air terlalu lama. Pak Slamet terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke lumpur di tepi sungai. Napasnya memburu, dadanya berdegup keras. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel usang dari saku bajunya. Dengan suara tersekat ia menekan nomor kepala desa untuk melaporkan apa yang baru saja ia temukan. Pak, di sungai, ada orang. Suaranya parau hampir tak keluar. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit beberapa warga yang sedang menyiapkan aktivitas pagi datang berlari ke tepi sungai. Rasa penasaran bercampur cemas membuat mereka berdiri terpaku saling berbisik. Anak-anak yang penasaran segera ditarik menjauh oleh orang tua mereka, khawatir melihat sesuatu yang tak layak disaksikan. Sekitar 1 jam kemudian petugas kepolisian Polres Sukoharjo tiba di lokasi. Garis kuning dipasang menutup akses warga agar tidak mengganggu penyelidikan. Situasi yang semula riuh perlahan berubah menjadi hening penuh ketegangan. Di antara kerumunan muncul sosok AKBP Budi Santoso, Kepala Satuan Reserse Kriminal. Tubuhnya tegap, wajah serius, matanya tajam menatap ke arah boneka besar yang kini menjadi pusat perhatian semua orang. Pastikan semua detail didokumentasikan, perintahnya tegas kepada tim identifikasi. Para petugas forensik mulai bekerja mengambil foto, merekam video dan mengukur jarak benda dengan tepian sungai. Boneka raksasa itu yang seharusnya melambangkan keceriaan kini berubah menjadi wadah misterius yang menyimpan rahasia kelam. Pertanyaan pun bergulir, apakah benda itu sengaja dibuang di sini atau hanyut terbawa arus dari hulu aliran Bengawan Solo? Di titik ini relatif tenang membuat benda besar mudah tersangkut di rumpun eseng gondok. Namun jawaban pasti masih harus menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dengan sangat hati-hati 4 petugas menurunkan perahu karet kecil untuk menarik boneka tersebut ke daratan. Beratnya luar biasa karena kain basah dan sesuatu yang terkandung di dalam membuatnya nyaris tak bisa diangkat. Setelah diletakkan di atas terpal biru yang disiapkan di tepi sungai, tim forensik segera mendirikan tenda darurat. Warga desa yang berkerumun hanya bisa menatap dari kejauhan. Sebagian menutup mulut dengan kain, sebagian lain berdoa dalam hati. Mereka sadar apapun yang akan ditemukan di dalam boneka itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Dan benar saja, ketika pisau beda perlahan merobek jahitan boneka, sebuah kenyataan tragis mulai terkuak membuka babak baru dari sebuah kasus yang kelak akan mengguncang seluruh Jawa Tengah. Di bawah tenda darurat yang baru saja didirikan di tepi sungai Bengawan Solo, udara terasa penggap. Bau menyengat dari boneka raksasa itu bercampur dengan aroma lumpur sungai membuat beberapa warga yang berdiri terlalu dekat terpaksa menutup hidung. Tim forensik dari Ras Bayangkara Surakarta bersiap melakukan pemeriksaan awal.
Boneka berbentuk kartun berwarna merah muda putih itu kini tidak lagi terlihat sebagai mainan. Jahitannya basah kuyup, kainnya kusam dan bentuknya menggembung aneh. 4 petugas forensik mengenakan sarung tangan latex serta masker medis, sementara Ratna Kusumawati, ahli forensik senior, mengambil alih kendali. Anggap seluruh boneka ini sebagai barang bukti. Jangan ada satu bagian pun yang diabaikan, ujarnya tegas. Pisau beda kecil berkilat di tangannya siap menggores mengikuti jahitan asli boneka. Suasana menjadi hening. Hanya suara kamera dokumentasi yang sesekali berbunyi memotret tiap detail proses. Saat lapisan kain pertama terbuka, gumpalan busa basah berwarna kokelat keabu-abuan mulai tampak. Namun tidak berhenti di situ. Setelah sebagian busa disingkirkan, semua orang yang berada di dalam tenda menahan napas. Di dalam boneka itu terlihat sesosok tubuh perempuan muda dalam kondisi menggenaskan. Tubuhnya kaku, posisi tertekuk tidak wajar, jelas dipaksa masuk ke ruang sempit boneka. Beberapa persendian tampak patah agar tubuh bisa muat di dalam. Pak Slamet yang masih berada di luar tenda hampir jatuh pingsan ketika mendengar bisikan salah satu petugas, "Astagfirullah, ada jasad manusia." Bisikan itu segera menyebar di antara warga. Rasa penasaran berubah menjadi horor. Para ibu segera menarik anak-anak mereka menjauh. Sementara itu Ratna dengan tenang melanjutkan pekerjaannya. Ia memeriksa bagian leher korban dan menemukan bekas kekikan yang jelas. Penyebab kematian sementara asfiksia akibat pensekikan, lapornya singkat kepada AKBP Budi Santoso. Kepala Satuan Reserse Kriminal itu mengangguk berat. Catat semua, jangan ada yang terlewat. Tim forensik kemudian mengambil sidik jari korban untuk proses identifikasi. Namun lapisan kulit di ujung jari sudah membengkak dan rusak akibat lama terendam air. Upaya awal gagal. Situasi ini memaksa mereka menghubungi Laboratorium Forensik Mabes Polri di Jakarta meminta bantuan metode khusus rekonstruksi sidik jari. Sementara menunggu jenazah perempuan muda itu dipindahkan dengan hati-hati ke dalam kantong mayat lalu dibawa ke RS Bayangkara untuk autopsi lebih lengkap. Suasana di tepi sungai masih mencekam. Garis polisi tetap membatasi warga, tetapi tatapan mata penuh tanda tanya dan rasa takut tidak bisa dibendung. Di markas Polres Sukoharjo, AKBP Budi memimpin rapat darurat bersama tim penyidik. "Kita harus tahu siapa korban ini," ujarnya sambil menatap foto jasad yang baru saja diproyeksikan ke layar. "Tanpa identitas kita tidak bisa melangkah lebih jauh." Komisaris Ajun Sigit Haryanto, salah satu penyidik berpengalaman, menambahkan kalau melihat kondisi jasad kemungkinan besar korban sudah meninggal 7-8 hari sebelum ditemukan. Ini berarti pelaku punya waktu cukup lama untuk menyembunyikan jejak. Rapat berlangsung intens. Beberapa kemungkinan mulai dibicarakan, apakah korban warga lokal atau seseorang dari luar daerah yang sengaja dibuang di Bengawan Solo agar sulit terlacak. Semua masih misteri. 2 hari kemudian kabar datang dari Jakarta. Tim forensik Mabes Polri berhasil melakukan teknik khusus. Mereka mengangkat lapisan kulit jari korban, menempelkannya pada jari seorang teknisi lalu menyalin sidik jari menggunakan tinta khusus. Hasilnya pola sidik jari bisa direkonstruksi kembali dengan cukup jelas. Data itu segera dimasukkan ke sistem administrasi Manunggal 1 atap siak milik Kementerian Dalam Negeri. Ratusan ribu data penduduk dipindai dalam hitungan menit. Henning menyelimuti ruang identifikasi di Jakarta. Hingga akhirnya layar komputer menampilkan satu hasil kekokohan 100%. Nama itu segera dikirim ke Sukoharjo Siti Ramawati, 24 tahun, asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kabar ini langsung mengguncang ruang rapat Polres. Korban akhirnya memiliki identitas. AKBP Budi Santoso berdiri dari kursinya menatap semua anggota tim penyidik. "Baik, kita punya nama. Sekarang kita harus tahu bagaimana kehidupannya, siapa keluarganya, dan mengapa ia bisa berakhir seperti ini." Sebuah tim segera dibentuk untuk berangkat ke Kebumen menemui keluarga korban. Tugas mereka bukan hanya mengumpulkan informasi tapi juga menyampaikan kabar buruk yang mungkin akan menghancurkan hati orang tua korban. Di sisi lain, tim investigasi di Sukoharjo mulai menyusun ulang kemungkinan tempat kerja korban, lingkaran pertemanan, dan hubungan pribadi. Semua akan diperiksa satu persatu. Kasus boneka raksasa di Bengawan Solo kini resmi berubah menjadi kasus pembunuhan dengan identitas korban yang jelas. Namun pertanyaan besar baru saja muncul, siapa yang tega melakukan ini dan apa motif di baliknya. Tim penyidik berangkat malam itu juga menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Perjalanan darat memakan waktu hampir 4 jam dari Sukoharjo melewati jalan berliku dan sawah yang gelap gulita. Mobil dinas melaju dalam sunyi. Di dalamnya Kompol Sigit Haryanto duduk di kursi depan, sesekali menatap catatan kecil berisi informasi tentang korban Siti Ramawati, 24 tahun. Tugas mereka kali ini berat. Tidak hanya untuk menggali informasi tetapi juga menyampaikan kabar yang akan menghancurkan keluarga korban.
Tidak ada kata muda kata Sigit lirik kepada dua penyidik muda yang menemaninya. Tapi keluarga berhak tahu, matahari mulai naik ketika mobil memasuki sebuah desa kecil di Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Rumah-rumah sederhana berjajar, sebagian berdinding anyaman bambu, sebagian lain sudah diganti tembok semen kasar. Jalan desa masih becek oleh hujan semalam. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi pot bunga. Di depan rumah seorang pria parubaya sedang duduk di kursi kayu, tampak lelah dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput. Ia adalah Pak Marjono, ayah dari Siti. "Selamat pagi Pak," sapa Kompol Sigit pelan sambil menunjukkan identitas kepolisian. "Kami dari Polres Sukoharjo. Apakah benar ini rumah keluarga Siti Rahmawati?" Pak Marjono menatap mereka dengan bingung lalu mengangguk. "Betul Pak, ada apa dengan anak saya?" Sigit menarik napas panjang. Ia tahu inilah bagian tersulit. "Bolehkah kami berbicara di dalam bersama keluarga?" Mereka masuk ke ruang tamu sederhana. Dindingnya penuh dengan kalender lama, foto keluarga dan sebuah rak kecil berisi kitab suci. Di sana seorang wanita berkerudung duduk bersila di lantai menyanggi sayur bayam. Wajahnya teduh namun segera berubah cemas ketika mendengar nama putrinya disebut. "Ya adalah Bu Rukia, Ibu Siti." "Pak, Bu," suara Sigit serak. "Kami datang membawa kabar yang sangat berat. Putri Bapak, Ibu Siti Rahmawati, telah ditemukan meninggal dunia di Sukoharjo." Hening seketika memenuhi ruangan. Waktu siakan berhenti. Bu Rukia melepaskan sayur dari tangannya, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin Pak. Anak saya masih di perantauan, masih kerja." Suaranya peka, matanya berkaca-kaca. Pak Marjono menunduk kedua tangannya meremas lutut. "Bagaimana bisa Siti meninggal?" Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dua orang tetangga yang kebetulan datang ikut menenangkan, memeluk Bu Rukia yang menangis histeris. Kompol Sigit menundukkan kepala memberi waktu sebelum akhirnya menjelaskan dengan hati-hati bahwa jenazah ditemukan dalam kondisi tragis dan sedang dalam proses otopsi di RS Bayangkara, Surakarta. Setelah tangisan mereda sedikit, Sigit mulai bertanya perlahan tentang kehidupan Siti. Dari cerita kedua orang tuanya, sosok Siti digambarkan sebagai anak yang patuh, rajin dan penuh bakti. Setelah lulus, ia memilih merantau karena kondisi ekonomi keluarga yang serba pas-pasan. 2 tahun terakhir setiap bulannya selalu mengirim uang ke rumah Kukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan adik bungsunya. Namun ketika ditanya lebih jauh, keluarga mengaku tidak tahu persis tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal Siti. Dia bilang kerja di pabrik di kota tapi tidak pernah cerita detail, kata Pak Marjono pelan. "Kami hanya bersyukur tiap bulan ada kiriman. Tidak pernah kami curiga apapun." Bagi tim penyidik, keterangan ini penting. Hidup Siti di perantauan tampaknya lebih kompleks daripada yang diketahui keluarga. Fakta bahwa ia mampu mengirim uang rutin menunjukkannya memang bekerja stabil, tetapi identitas perusahaan dan lingkaran pergaulannya masih misteri. Bu Rukia kemudian menunjukkan sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama dari Siti. Kebanyakan hanya kartu ucapan lebaran atau pesan singkat tentang keadaan dirinya. Tidak ada alamat jelas, tidak ada petunjuk lain. "Dia anak yang tertutup Pak, tidak mau membuat kami khawatir," ukap ibunya sambil menahan tangis. Kompol Sigit mencatat semua detail itu. Ia tahu penyelidikan harus bergerak ke arah lain, mencari tempat kerja terakhir Siti, menelusuri pertemanan dan hubungan pribadi. Tapi untuk hari itu prioritasnya adalah mendampingi keluarga yang berduka. Sebelum beranjak pergi, Sigit meletakkan tangannya di bahu Pak Marjono. "Pak Bu, kami berjanji akan mencari tahu siapa yang melakukan ini pada Siti. Tolong doakan kami agar penyelidikan berjalan lancar." Pak Marjono menatap dengan mata merah bengkak. "Kami hanya ingin tahu kebenaran Pak. Kami ingin anak kami diperlakukan adil." Mobil tim penyidik kembali meninggalkan desa, meninggalkan tangisan yang masih terdengar di kejauhan. Jalan pulang terasa berat. Tidak ada satupun yang berbicara, hanya suara mesin yang monoton. Semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Kasus ini bukan sekadar kriminal tapi tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa seorang gadis muda penuh harapan. Dan sejak hari itu kasus boneka raksasa di Bengawan Solo tidak lagi hanya sebuah misteri. Ia telah berubah menjadi janji-janji aparat hukum kepada sebuah keluarga sederhana bahwa kebenaran akan ditegakkan apapun risikonya. Sementara tim pertama berangkat ke Kebumen, tim kedua di bawah komando AKBP Budi Santoso tetap fokus di Sukoharjo. Tugas mereka jelas, menelusuri kehidupan korban selama merantau. Siapa teman-temannya, di mana ia bekerja dan bagaimana ia tinggal selama ini. Langkah awal dilakukan dengan menyisir kawasan-kawasan industri Grogol dan Kartasura, dua wilayah padat pabrik yang dikenal menampung ribuan buruh perantau. Berdasarkan informasi, keluarga Siti pernah bekerja di sebuah pabrik. Namun tanpa alamat jelas, penyelidikan menjadi pekerjaan melelahkan. 2 hari penuh para penyidik berkeliling dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Mereka membawa foto Siti yang diperoleh dari keluarganya, menanyakan kebahagiaan personalia setiap pabrik.
Ratusan wajah buruh dipindai, lusinan data karyawan diperiksa. Jawaban yang diterima hampir sama, tidak ada data sesuai atau dia mungkin pernah bekerja tapi sudah keluar lama. Hingga akhirnya pada hari ketiga usaha mereka membuahkan hasil. Di sebuah pabrik komponen elektronik di kawasan industri Palu, seorang staf HRD mengaku mengenali wajah Siti. "Benar, ini karyawan kami dulu. Ia bekerja hampir 2 tahun tapi mengajukan resign sekitar 6 bulan lalu," jelas staf tersebut sambil menyerahkan arsip lama. Menurut catatan, alasan pengunduran diri adalah ingin mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Tidak ada keterangan lain. Namun keterangan dari beberapa mantan rekan kerja memberi gambaran baru. Setelah keluar dari pabrik, Siti tidak lagi hidup sederhana seperti dulu. Ia pindah ke sebuah apartemen studio di pusat kota Solo yang terkenal cukup mahal bagi seorang mantan buruh pabrik. Dia tiba-tiba seperti berubah, kata seorang teman kerja bernama Dewi Astuti kepada penyidik. Pakaian lebih bagus, sering bawa tas bermerek, bahkan sempat unggah foto di media sosial dengan latar apartemen modern. Informasi ini segera memicu pertanyaan besar. Dari mana sumber dana itu berasal? Siti hanya seorang buruh pabrik biasa. Apakah ada seseorang yang membiayai kehidupannya ataukah ia mendapat pekerjaan baru dengan penghasilan lebih tinggi? Tim penyidik bergerak cepat. Dengan surat izin dari pengadilan, mereka melakukan penggeledahan di unit apartemen tempat Siti pernah tinggal, sebuah bangunan tinggi di kawasan Jebres, Solo. Ketika pintu unit 12 dibuka dengan kunci cadangan dari pihak manajemen, suasana hening menyelimuti. Apartemen itu tampak rapi tetapi dingin, seakan waktu berhenti sejak penghuninya menghilang. Perabot minimalis, dinding putih polos dan sebuah sofa biru di ruang utama masih terjaga seperti baru. Namun saat penyidik memeriksa lebih teliti, kejutan besar ditemukan. Di bawah tempat tidur terdapat 3 kantong plastik hitam berisi busa sintetis. Petugas forensik segera mengambil sampel, membandingkannya dengan isi boneka raksasa yang ditemukan di Bengawan Solo. Hasil uji cepat menunjukkan kekokohan identik. "Itu berarti inilah tempat pelaku melakukan aksinya," ujar salah satu penyidik dengan wajah tegang. Unit apartemen itu secara resmi ditetapkan sebagai TKP utama. Selain kantong plastik berisi busa, penyidik juga menemukan beberapa barang pribadi milik Siti, pakaian, buku catatan, serta ponsel lama yang sudah rusak. Tidak ada dompet, tidak ada laptop, dan tidak ada tanda-tanda perhiasan. Semua yang berharga tampaknya sudah lenyap. Sementara itu, tim digital forensik berhasil menelusuri akun media sosial Siti yang sudah lama tidak aktif. Dari beberapa unggahan terakhir terlihat foto-foto dirinya di kafe pusat perbelanjaan dan apartemen. Di beberapa gambar terdapat bayangan seorang pria meski wajahnya tidak pernah jelas terlihat. Jejak ini semakin menguatkan dugaan bahwa Siti memiliki hubungan khusus dengan seseorang yang membiayai gaya hidup barunya. Identitas pria misterius ini kini menjadi fokus penyelidikan. AKBP Budi mengadakan rapat singkat di apartemen. "Kita punya 3 arah dugaan," ujarnya sambil menandai papan tulis portabel. 1. Mantan pakar, kemungkinan dendam lama. 2. Sponsor atau pria kaya, mungkin hubungan gelap. 3. Pakar saat ini, kemungkinan terbesar dengan motif cemburu atau posesif. Tidak ada yang boleh diabaikan, lanjutnya. "Mulai besok kita PK menjadi 3 tim. 1 tim lakak hubungan asmara lama, 1 tim kejar sumber dana misterius, 1 tim fokus pada pasangan terakhir korban." Malam itu garis polisi dipasang di unit apartemen. Seluruh barang bukti dikumpulkan, difoto dan dicatat secara rinci. TKP resmi dikunci menunggu pemeriksaan lanjutan dari laboratorium forensik. Di luar gedung apartemen, beberapa warga penghuni lain berdiri berkerumun. "Saya sering lihat Mbak Siti," kata seorang tetangga. "Dia baik ramah tapi jarang sekali ngobrol lama. Beberapa kali saya lihat dia didatangi seorang pria muda, mungkin pakarnya." Kesaksian ini dicatat. Identitas pria itu masih misterius, tetapi satu hal jelas, ia kunci untuk membuka teka-teki. Kasus boneka raksasa kini tidak lagi hanya soal siapa korban tapi juga mulai mengarah kepada siapa pelaku. Jejak demi jejak terkumpul. Dan bagi tim penyidik, setiap langkah semakin mendekatkan mereka pada wajah sang pembunuh. Setelah apartemen studio di Solo resmi ditetapkan sebagai TKP utama, fokus penyelidikan kini diarahkan pada hubungan pribadi Siti Rahmawati. Tim penyidik menyadari untuk menemukan pelaku mereka harus memahami dengan siapa Siti berinteraksi, siapa yang dekat dengannya, dan siapa yang mungkin punya motif. Jejak mantan pakar tim pertama dipimpin oleh Kompol Sigit Haryanto ditugaskan menelusuri masa lalu asmara Siti. Dari keterangan beberapa teman lama di Kebumen diketahui bahwa Siti pernah menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama Andi Prasetyo, buruh pabrik di Semarang. Hubungan itu berakhir pahit sekitar 2 tahun lalu. Sigit bersama 2 penyidik muda mendatangi Andi di tempat kerjanya. Pria berusia 25 tahun itu tampak terkejut ketika mengetahui mantan kekasihnya meninggal dengan tragis.
Siti ya Allah, suaranya tersekat. Saya sudah lama tidak bertemu dia, kami berpisah baik-baik pak. Tidak ada masalah lagi. Andi lalu menunjukkan bukti bahwa saat Siti diperkirakan meninggal ia sedang mengikuti pelatihan kerja di Yogyakarta. Sertifikat daftar hadir serta foto bersama rekan pelatihan diperlihatkan. Alibi itu diperkuat keterangan manajemen perusahaan. Dengan cepat Andi dikeluarkan dari daftar tersangka potensial. Sosok misterius sang penyokong tim kedua menelusuri aliran dana misterius yang masuk ke rekening Siti setiap bulan. Dari hasil analisis transaksi bank ditemukan setoran rutin sekitar Rp5 juta selalu dikirim dari rekening berbeda-beda. Setelah ditelusuri semua rekening itu ternyata menggunakan identitas palsu. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya seseorang di balik layar, seorang pria berduit yang sengaja membiayai gaya hidup Siti. Namun tidak ada bukti langsung siapa pengirimnya. Ini kerjaan rapi, komentar seorang penyidik keuangan. Kalau bukan orang yang mengerti sistem pasti orang yang punya koneksi kuat. Jejak digital sementara buntu. Namun penyidik tidak menyerah. Mereka yakin sosok misterius ini suatu saat akan melakukan kesalahan kecil yang bisa membuka kedoknya. Pakar saat ini fokus utama tim ketiga mendapat tugas paling penting melacak hubungan terakhir Siti. Dari kesaksian tetangga apartemen Siti sering terlihat bersama seorang pria muda berwajah tampan usia sekitar pertengahan 20-an. Tetangga hanya tahu ia dipanggil Rian. Setelah penelusuran intensif melalui media sosial dan keterangan rekan kerja lama Siti, identitas Rian terungkap. Rian Nugroho, 25 tahun, warga asli Solo. Ia dikenal sebagai pribadi karismatik tetapi juga mudah cemburu. Beberapa teman Siti bahkan menyebut hubungan mereka penuh drama. Rian sangat posesif, ujar Dewi Astuti lagi saat diminta keterangan kedua kalinya. Kalau Siti telat membalas pesan bisa langsung marah besar. Keterangan ini membuat penyidik semakin curiga. Perilaku posesif sering kali menjadi akar masalah dalam hubungan yang berakhir tragis. Analisis psikologis dalam rapat evaluasi di Polres AKBP Budi Santoso memaparkan perkembangan penyelidikan. Di papan tulis besar terpampang 3 nama Andi, mantan pakar alibi kuat, Mr. X penyokong dana belum teridentifikasi, dan Rian pakar saat ini tersangka potensial utama. Seorang konsultan psikolog kriminal Dr. Fajar Laksana turut diundang untuk memberikan analisis. Pria dengan sifat posesif ekstrem sering melihat pasangannya bukan sebagai individu merdeka tetapi sebagai milik pribadi. Jika korban mencoba melepaskan diri, reaksi mereka bisa sangat berbahaya, jelasnya. Semua mata tertuju pada nama Rian di papan tulis. Potret dirinya yang diambil dari akun media sosial terpampang jelas. Senyum manis di foto berbanding terbalik dengan keterangan yang didengar tim penyidik. Langkah berikutnya tim kemudian memutuskan melakukan pengintaian diam-diam terhadap Rian. Alamat rumah kontrakannya di kawasan Laweyan Solo berhasil diketahui. Beberapa penyidik menyamar sebagai pedagang kaki lima di sekitar lokasi untuk mengamati pergerakannya. Hari-hari pertama pengintaian tampak biasa. Rian bekerja sebagai staf penjualan di sebuah toko elektronik. Ia pulang pergi dengan sepeda motor tua, jarang terlihat berinteraksi dengan tetangga. Namun yang mencurigakan adalah kebiasaannya keluar larut malam, sering membawa tas besar tanpa jelas tujuannya. Selain itu, hasil rekaman CCTV apartemen Siti yang telah diperiksa ulang menunjukkan sosok Rian beberapa kali masuk ke gedung sebelum hari kematian korban. Ia terekam membawa kantong plastik besar dan keluar dengan ekspresi tegang. Bukti visual ini semakin menguatkan kecurigaan penyidik. Kesimpulan sementara di ruang rapat Polres AKBP Budi menggetuk meja. Rekan-rekan kita sudah semakin dekat. Andi sudah jelas bebas dari kecurigaan. Mr. X masih misteri, tapi Rian semua bukti mengarah padanya. Kita butuh langkah lebih lanjut interogasi. Kompol Sigit mengangguk setuju, tapi kita harus hati-hati. Jika ia benar pelakunya, kemungkinan besar ia juga tahu dirinya sedang diawasi. Sekali lengah dia bisa kabur. Suasana rapat hening. Semua memahami taruhan besar yang ada di depan mata. Kasus boneka raksasa tidak hanya menyita perhatian lokal tetapi sudah mulai menjadi sorotan media. Tekanan untuk segera mengungkap pelaku semakin besar. Malam itu tim dibagi menjadi 2. Satu tim terus melakukan pengawasan intensif terhadap Rian, sementara tim lain menyiapkan dokumen untuk kemungkinan penangkapan darurat. Kasus ini sudah masuk ke babak baru. Nama Rian kini bukan lagi sekadar pakar posesif tetapi tersangka utama yang bisa saja sewaktu-waktu mengungkap seluruh kebenaran atau justru melarikan diri membawa rahasia gelapnya. Pengawasan terhadap Rian Nugroho semakin diperketat. Setiap gerak-geriknya dicatat dengan detail. Tim yang ditempatkan di sekitar rumah kontrakan di Laweyan Solo bergiliran berjaga siang dan malam. Walau Rian terlihat tenang bekerja seperti biasa, naluri penyidik mengatakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun pengintaian lapangan saja tidak cukup. AKBP Budi Santoso memutuskan untuk memperluas investigasi dengan memanfaatkan rekaman CCTV.
Kalau benar Rian yang terakhir kali bersama Siti, kamera apartemen pasti menyimpan jawabannya, ujarnya dalam rapat koordinasi. Penyisiran data CCTV, tim khusus dikerahkan untuk menelah semua rekaman CCTV di apartemen tempat Siti tinggal. Ada puluhan kamera dari lobi utama, lift, lorong setiap lantai hingga basement parkir. Ribuan jam rekaman menanti untuk dipilah. Di ruang kendali keamanan apartemen suasana tegang. Layar-layar monitor menampilkan potongan video yang diputar ulang tanpa henti. Penyidik muda Bribda Andika duduk menatap layar dengan mata merah akibat kurang tidur. Kita harus cari waktu antara seminggu sebelum dan sesudah Siti menghilang, katanya menelan kopi pahit agar tetap terjaga. Hari pertama pemeriksaan belum menemukan hasil signifikan. Wajah Rian beberapa kali muncul tapi hanya terlihat datang menjemput atau menggantar Siti. Semua tampak normal. Namun pada malam ketiga penyisiran, satu rekaman membuat seluruh ruangan terdiam. Rekaman malam itu tanggal 7 Mei 2018 pukul 20.05 malam. Pintu lift terbuka di lantai 12. Rian terlihat keluar membawa kantong plastik berisi makanan cepat saji. Ia mengetuk pintu unit 12 apartemen Siti. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Siti muncul menyambutnya dengan senyum tipis. Mereka lalu masuk bersama. Pintu tertutup. Rekaman berlanjut. Waktu terus berjalan. Tidak ada orang lain keluar masuk unit 12A. Hingga pukul 01.15 dini hari pintu kembali terbuka. Rian muncul lagi, kali ini wajahnya pucat, kemeja kusut keringat menetes di pelipis. Tapi yang paling mencurigakannya membawa boneka raksasa berwarna merah muda ukuran hampir setinggi tubuhnya. Boneka itu jelas terlihat berat, langkahnya terhuyung-huyung. Di lift Rian terlihat kesulitan menekan tombol sambil menahan boneka besar. Kamera menyorot wajahnya dengan jelas, mata gelisah, bibir kering sesekali melirik ke arah kamera. Adegan itu seperti potongan film thriller, hanya saja ini adalah kenyataan. Rekaman berikutnya memperlihatkan Rian tiba di basement parkir. Ia berjuang keras mengikat boneka ke sepeda motornya. Hampir 5 menit ia berusaha tampak panik. Setelah selesai ia menyalakan mesin dan menghilang dalam kegelapan malam. Bukti tak terbantahkan ketika rekaman itu diputar di ruang rapat Polres Sukoharjo. Semua penyidik terdiam. Tidak ada lagi keraguan. Boneka yang dibawa Rian adalah boneka yang ditemukan di Bengawan Solo. Ini dia. Ini bukti emas, kita ukap AKBP Budi dengan suara mantap. Kita sudah tahu siapa pelaku yang terakhir bersama korban. Kompol Sigit menambahkan, sekarang bukan soal apakah Rian terlibat, tapi bagaimana kita bisa menangkapnya sebelum ia sadar bahwa semua bukti mengarah padanya. Tim kemudian menyalin seluruh rekaman ke beberapa salinan memastikan tidak ada risiko hilang. Bukti video ini nantinya akan menjadi senjata utama di persidangan. Pengintaian yang menegang hari-hari berikutnya, pengawasan terhadap Rian makin ketat. Setiap kali ia keluar rumah, tim bayangan mengikuti dengan jarak aman. Ponselnya juga mulai dilacak dengan izin pengadilan. Anehnya ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kabur. Ia tetap bekerja, tetap pulang ke rumah meski sesekali terlihat murung. Namun satu malam Rian membuat gerakan tak biasa. Ia keluar rumah hampir tengah malam membawa tas ransel besar. Tim penyidik yang membuntuti segera melapor. Target bergerak. Kemungkinan hendak melarikan diri. Rian berjalan cepat menuju terminal bus. Dari kejauhan ia tampak gelisah menoleh ke kiri kanan. Jantung para penyidik berpaku. Apakah ini momen ia mencoba kabur seperti yang mereka takutkan? Namun di loket tiket Rian justru membeli karcis untuk perjalanan jarak dekat. Bus menuju Boyolali hanya sekitar 1 jam dari Solo. Aneh, ia tidak benar-benar pergi jauh. Apakah ini sekadar manuver mengelabui? Analisis strategi kembali di markas AKBP Budi mengingatkan tim untuk sabar. Kita tidak boleh gegabah. Jika kita tangkap sekarang tanpa persiapan matang, dia bisa menolak tuduhan dan memanfaatkan celah hukum. Kita tunggu sampai semua bukti tambahan terkumpul. Mereka memutuskan melanjutkan pengintaian sembari mencari bukti lain, pakaian korban, jejak DNA atau saksi tambahan yang melihat interaksi terakhir keduanya. Sementara itu media mulai memberitakan kasus boneka raksasa Bengawan Solo secara luas. Tekanan publik meningkat. Setiap hari wartawan mencoba menggali informasi tapi polisi hanya memberi jawaban singkat. Penyelidikan masih berlangsung. Langkah menuju penangkapan dengan rekaman CCTV sebagai bukti visual ditambah jejak busa identik di apartemen lingkaran semakin mengecil. Nama Rian kini resmi dimasukkan dalam daftar tersangka utama. Namun AKBP Budi menegaskan, kita harus punya satu bukti pamungkas lagi. Rekaman sudah kuat tapi kita perlu barang bukti fisik yang mengikat langsung Rian ke korban. Tim forensik pun bergerak kembali ke apartemen 12. Mencari sisa DNA sidik jari atau noda darah mikroskopis. Mereka yakin kebenaran lengkap, hanya tinggal menunggu waktu. Kasus ini kini berubah menjadi perlombaan antara polisi yang mendekatkan lingkar jerat hukum dan seorang pria muda yang mungkin mulai menyadari bayangan hitam keadilan sudah mengintai di belakangnya.
Hari itu Matahari Solo baru saja naik ketika tim forensik kembali ke apartemen 12 A tempat yang pernah menjadi hunian Siti Rahmawati. Meski unit sudah lama dipasang garis polisi AKBP Budi Santoso ingin pemeriksaan tambahan dilakukan. Kita sudah punya rekaman CCTV tapi kita butuh bukti fisik yang tidak bisa disangkal tegasnya. Penggeledahan ulang di bawah cahaya lampu portable tim forensik membuka kembali setiap sudut ruangan. Sofa biru diperiksa dengan lampu ultraviolet, meja makan kecil diusap dengan kapas steril, bahkan sela ventilasi tidak luput dari perhatian. Awalnya hasilnya nihil. Semua tampak terlalu bersih seakan sudah sengaja disterilkan. Namun saat seorang teknisi memeriksa karpet di ruang utama sesuatu mengejutkan terjadi. Dengan bantuan cairan luminol pola samar berwarna kebiruan mulai muncul. Pola itu menyerupai bekas percikan cairan yang pernah diseka dengan terburu-buru. Darah, bisik teknisi. Sampel segera diambil untuk uji DNA. Meski sudah lama kering, teknologi forensik modern memungkinkan pengambilan materi genetik dari sisa-sisa mikroskopis. Jika kokok dengan DNA korban, maka apartemen ini bukan hanya KKP tapi juga saksi bisu pembunuhan. Penemuan tak terduga tidak berhenti di situ. Saat memeriksa lemari pakaian, tim menemukan sebuah kemeja putih pria dengan noda samar di bagian kera. Noda itu tidak terlihat jelas dengan mata telanjang, tetapi di bawah cahaya UV berkak kecil tampak mencurigakan. Ini bisa milik Rian, komentar Kompol Sigit Haryanto. Kita harus uji laboratorium. Kalau berkaknya darah korban, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk menggelak. Barang bukti lain yang ditemukan adalah benang jahit berwarna merah di laci meja. Setelah dibandingkan, benang itu identik dengan jahitan kasar di punggung boneka raksasa tempat jasad Siti disembunyikan. Temuan ini seperti potongan puzzle yang semakin mengunci satu nama, Rian Nugroho. Analisis bukti sore harinya semua sampel dibawa ke laboratorium forensik di Semarang. Hasil uji keluar 2 hari kemudian, DNA dari berkak di karpet dan sofa kokok dengan DNA Siti Rahmawati. Noda di kera kemeja pria juga teridentifikasi sebagai darah Siti. Benang merah di apartemen identik dengan benang pada boneka raksasa. Laporan forensik itu dibacakan di ruang rapat Polres Sukoharjo. Ruangan hening, hanya suara kertas dibalik. AKBP Budi menatap semua penyidik dengan serius. Ini dia bukti pamungkas. Rekaman CCTV sudah menunjukkan perbuatannya. Dan sekarang forensik memastikan lokasi alat dan pelakunya. Rian tidak bisa lagi bersembunyi. Persiapan penangkapan dengan bukti yang semakin kuat, penyidik sepakat mengajukan surat penangkapan. Namun AKBP Budi mengingatkan agar operasi dilakukan dengan strategi matang. Kita tidak tahu apakah Rian punya rencana kabur. Jangan beri dia kesempatan. Tim khusus dibentuk terdiri dari anggota reserse dan unit sabara bersenjata. Mereka memetakan semua kemungkinan Rian bisa berada di rumah kontrakannya, di tempat kerja, atau bahkan sedang bersembunyi di lokasi lain. Gerakan mencurigakan pada malam berikutnya, tim pengawas melaporkan pergerakan mencurigakan. Rian terlihat membawa koper hitam besar keluar dari rumah kontrakan. Ia memanggil ojek daring dan menuju arah terminal. Target bergerak. Kemungkinan hendak kabur. Suara penyidik terdengar tegang di radio komunikasi. Namun alih-alih langsung menangkap, tim membiarkan Rian bergerak sambil membuntuti dari jauh. Mereka ingin memastikan ke mana tujuannya. Koper yang dibawanya bisa saja berisi dokumen penting atau bukti tambahan yang selama ini tersembunyi. Ketegangan di terminal Tirtonadi Solo, suasana ramai oleh penumpang malam. Rian berjalan cepat, sesekali menoleh gelisah. Tim penyidik berpakaian sipil menyebar menjaga jarak. Ketika Rian hendak membeli tiket bus jurusan Semarang, AKBP Budi memberi instruksi lewat radio, "Jangan dulu. Tunggu sampai dia membuka koper di ruang tunggu. Kita butuh alasan kuat untuk mencegat." Beberapa menit kemudian Rian duduk di bangku pojok terminal. Ia membuka koper seolah ingin mengecek isinya. Dari jauh salah satu penyidik melihat kilatan kain merah muda mirip potongan kain boneka. "Itu cukup. Perintah segera turun, amankan sekarang penyergapan." 3 penyidik mendekat cepat. Rian Nugroho tanya salah satu sambil menunjukkan lenkana polisi. Wajah Rian pucat seketika. Ia mencoba berdiri tapi 2 petugas lain sudah menahan lengannya. "Saudara ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Siti Rahmawati. Anda berhak diam dan didampingi pengacara," ukap Kompol Sigit dengan tegas. Koper langsung disita. Di dalamnya selain pakaian ditemukan potongan kain boneka dan gunting besar. Barang-barang itu memperkuat seluruh rangkaian bukti yang sudah ada. Akhir dari perburuan keramaian terminal mendadak hening, semua mata menatap adegan penangkapan. Rian tidak banyak bicara, hanya menunduk dengan wajah pucat. Tatapannya kosong seakan menyadari akhir dari pelariannya. Di mobil polisi yang membawanya pergi, AKBP Budi duduk di kursi depan menatap bayangan Rian di kakak spion. Dalam hati ia bergumam, kasus ini akhirnya menemukan titik terang. Tapi masih panjang jalan menuju keadilan penuh. Rian Nugroho dibawa ke Polres Sukoharjo dan ditempatkan di ruang interogasi.
Ruangan berukuran 4 kali 5 meter, meja kayu di tengah, 2 kursi berhadapan, lampu neon menggantung rendah. Dinding polos dengan cermin satu arah memungkinkan tim lain mengamati dari baliknya. Rian duduk dengan tangan diborgol di atas meja, wajah pucat, rambut akak-akakan ke meja putih kusut. Tatapan kosong sesekali menunduk. Di hadapannya AKBP Budi Santoso bersama Kompol Sigit Haryanto. Rekaman CCTV diputar di layar. Sosok Rian terlihat jelas membawa boneka raksasa keluar dari lift dini hari. Wajah panik keringat menggalir, tatapan gelisah. Pertanyaan singkat diajukan ini anda. Rian menggigit bibir, memejam bahu, bergetar, tetap diam. Bukti berikutnya dipaparkan. DNA darah Siti Ramawati ditemukan di karpet apartemen, di sofa, bahkan di kerak kemeja pria yang ada di lemari. Benang jahit merah identik dengan jahitan kasar boneka. Semua bukti diarahkan kepadanya. Hening panjang. Rian menahan napas, akhirnya berbisik, aku tidak berniat membunuhnya. Aku kehilangan kendali. Ia mulai bercerita. Malam itu datang ke apartemen setelah membaca pesan di ponsel Siti yang membuatnya cemburu. Pertengkaran besar PK. Siti menegaskan ingin putus, menuduh Rian terlalu posesif. Dalam kemarahan tangannya menekan leher Siti. Nafasnya terhenti. Panik menyerang. Ia melihat boneka besar di sudut kamar. Jahitan punggung boneka dibuka dengan gunting busa, dikeluarkan tubuh Siti dimasukkan dengan paksa. Jahitan ditutup kembali dengan benang merah seadanya. Boneka dibawa keluar dini hari, terekam jelas oleh kamera lift dan basement apartemen. Di balik cermin satu arah, tim penyidik menyaksikan pengakuan itu dengan perasaan bercampur. Ada lega karena kebenaran mulai terkuak, namun getir melihat batas tipis antara cinta dan kejahatan. AKBP Budi menatap Rian. Kalimatnya tajam, tindakan menekan leher hingga korban meninggal adalah pembunuhan. Menyembunyikan jasad dalam boneka adalah perlakuan tidak manusiawi. Penyesalan tidak menghapus fakta. Air mata jatuh dari mata Rian. Ia mengaku menyesal, mengakui kebodohan, namun sadar semuanya terlambat. Berita acara pemeriksaan ditandatangani. Semua pengakuan direkam, ditulis lengkap, dijadikan dokumen resmi. Rian dibawa kembali ke ruang tahanan dengan wajah kosong tanpa perlawanan. Di luar ruangan, tim penyidik menyiapkan laporan untuk keluarga korban di Kebumen. Mereka harus diberitahu bahwa pelaku adalah orang yang pernah dekat, pernah diperkaya. Dokumen kasus tebal disusun untuk perjalanan ke sana. Kursi di ruang interogasi kosong, lampu neon masih berayon pelan. Bukti visual DNA dan pengakuan telah menyatu. Kasus tidak lagi sekadar misteri, tetapi sudah menemukan pelaku yang mengakui sendiri perbuatannya. Mobil dinas berhenti di depan rumah kayu sederhana di Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Pak Marjono dan Bu Rukia duduk di beranda, wajah masih lelah setelah malam tanpa tidur. Kompol Sigit Haryanto turun bersama 2 penyidik membawa map tebal berisi laporan resmi. Ketukan pelan di pintu. Pak Marjono berdiri membuka, tatapan penuh tanya. Kompol Sigit memperkenalkan diri lalu meminta izin masuk. Ruang tamu dipenuhi kalender lama, foto keluarga, rak kayu berisi kitab suci. Bau kopi pahit dari dapur bercampur dengan keheningan yang mensekam. Kompol Sigit duduk meletakkan map di meja. Bapak Ibu, kami sudah menangkap tersangka yang bertanggung jawab atas kematian Siti. Suara rendah menahan berat. Bu Rukia terdiam, matanya melebar. Siapa yang tega? Pak jawaban itu menghantam ruangan. Rian Nugroho, pakar terakhir Siti. Tubuh Bu Rukia lunglai, tangannya gemetar memegang ujung kerudung. Ia menatap lantai lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tangisnya pekat tanpa bisa ditahan. Pak Marjono terpaku, rahangnya menggeras, air mata jatuh satu persatu. Anak itu, yang sering dibawa Siti pulang. Kami kira dia serius. Kami kira dia menjaga. Suaranya parau terputus. Kompol Sigit membuka map menunjukkan salinan berita acara pemeriksaan. Tersangka sudah mengakui perbuatannya. Semua bukti forensik dan rekaman CCTV mendukung. Tidak ada keraguan lagi. Pak Marjono menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar, matanya berusaha membaca, namun air mata membuat huruf-huruf kabur. Ia menghela napas panjang, duduk lemas di kursi rotan. Tetangga berdatangan setelah mendengar tangisan dari dalam rumah. Beberapa masuk menenangkan, sebagian berdiri di luar dengan wajah prihatin. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi ruang duka. Bu Rukia terisak, suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa? Kenapa dia tega melakukan ini? Apa salah anak saya? Kompol Sigit menundukkan kepala, tidak menjawab. Yang bisa ia lakukan hanya menegaskan janji hukum akan berjalan. Pelaku akan diadili seadil-adilnya. Seorang tetangga perempuan memeluk Bu Rukia erat. Sabar Bu, anak panjenengan sudah tenang di sisi Tuhan. Biar hukum yang mengurus. Pak Marjono menatap kosong ke arah halaman. Kami hanya ingin kebenaran. Kami hanya ingin Siti tidak dilupakan. Kompol Sigit menjanjikan bahwa keluarga akan terus diberi kabar perkembangan kasus termasuk jadwal persidangan. Ia menyerahkan nomor kontak resmi agar mereka bisa menghubungi kapan saja. Sebelum pamit, ia menatap wajah kedua orang tua itu. Saya tahu luka ini tidak bisa sembuh, tapi percayalah kebenaran sudah dekat.
Anak bapak ibu akan mendapat keadilan. Tangisan kembali PK, mobil dinas perlahan meninggalkan desa, meninggalkan rumah yang kini tenggelam dalam kesedihan. Di perjalanan penyidik terdiam. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin mobil. Kompol Sigit memejamkan mata sejenak, merasakan beratnya beban. Baginya setiap kasus bukan sekadar angka statistik tapi kisah manusia yang runtuh. Kabar penangkapan Rian menyebar cepat di Kebumen. Desa tempat Siti berasal menjadi ramai. Warga berbisik di warung, di sawah, di masjid. Ada yang marah, ada yang heran, ada yang hanya menggeleng dengan wajah muram. Di rumah keluarga papan kayu bertuliskan doa mulai dipasang oleh tetangga. Malam itu warga berkumpul membaca tahlil bersama untuk arwah Siti. Lilin dan lampu minyak menyala di halaman menerangi wajah-wajah yang diliputi duka. Pak Marjono duduk diam di pojok, matanya kosong. Bu Rukia masih dikelilingi ibu-ibu desa yang bergantian menenangkannya. Sesekali ia berbisik, anak saya baik, kenapa nasibnya seperti ini? Kisokan harinya wartawan mulai berdatangan ke desa. Kamera menyorot rumah kayu sederhana, mikrofon diarahkan ke tetangga dan keluarga. Sebagian menolak bicara, sebagian hanya mengatakan Siti anak baik, selalu kirim uang untuk orang tuanya. Keluarga memilih tetap di dalam rumah menghindari kerumunan. Kompol Sigit sudah berpesan agar mereka menjaga diri, tidak terbebani tekanan media. Semua kebutuhan hukum akan difasilitasi kepolisian. Di markas Polres Sukoharjo, laporan dari Kebumen disampaikan langsung ke AKBP Budi Santoso. Ia mendengarkan dengan wajah tegas lalu berkata singkat, kita sudah jalankan kewajiban memberitahu keluarga. Sekarang kita harus pastikan berkas lengkap agar tidak ada celah hukum. Berita penangkapan Rian Nugroho menyebar cepat di Solo. Media lokal menurunkan judul besar menyebutnya sebagai tersangka utama kasus boneka raksasa Bengawan Solo. Nama dan wajahnya terpampang di layar televisi serta halaman depan koran. Tidak butuh waktu lama hingga kabar itu sampai ke rumah orang tuanya di sebuah kampung di Kecamatan Banjarsari, Solo. Ayahnya Pak Sugeng Nugroho duduk terpaku di kursi bambu ketika seorang tetangga membawa koran pagi. Ia membaca dengan gemetar. Foto anak bungsunya terpampang jelas tangan di borgol wajah pucat. Di sampingnya judul besar, pakar positif jadi tersangka pembunuhan Siti Rahmawati. Istrinya Bu Lastri keluar dari dapur melihat koran lalu menjatuhkan piring yang dibawanya. Suaranya parau, tidak mungkin. Anakku, tidak mungkin. Ia terisak, tubuhnya lemas. Tetangga berdatangan, ada yang prihatin, ada pula yang berbisik pelan. Kasihan keluarga ini. Siapa sangka anak sebaik Rian bisa begitu. Ada juga yang geleng kepala tak percaya. Pak Sugeng mencoba menenangkan istrinya namun wajahnya sendiri pucat pasi. Rian memang keras kepala. Tapi dia bukan pembunuh, gumamnya setengah menyangkal setengah berharap. Sore harinya petugas kepolisian datang memberi penjelasan resmi. Kompol Arif Wibowo menggetuk pintu rumah masuk dengan sopan lalu menyampaikan kabar. Pak Bu, kami ingin menyampaikan langsung, putra Bapak Ibu Rian Nugroho sudah ditetapkan sebagai tersangka. Semua bukti forensik dan rekaman CCTV mengarah jelas kepadanya. Ia juga sudah mengakui sebagian perbuatannya. Suasana ruangan mendadak hening. Bu Lastri menangis keras menutupi wajah dengan kerudung. Pak Sugeng terdiam, tatapan kosong menembus dinding. Kata-kata terasa mustahil keluar. Dia anak baik Pak. Sejak kecil tidak pernah buat masalah. Rajin sekolah, rajin sholat. Bagaimana bisa dia jadi pembunuh? Suara Bu Lastri peka. Kompol Arif hanya bisa menunduk. Kami mengerti perasaan Bapak Ibu, tapi hukum harus berjalan. Kami mohon dukungan agar prosesnya lancar. Bapak Ibu tetap berhak mendampinginya dengan kuasa hukum. Setelah petugas pamit, keluarga kembali diselimuti kesedihan. Malam itu rumah mereka tidak pernah sepi. Tetangga terus berdatangan, sebagian memberi semangat, sebagian lain hanya datang untuk memastikan kabar yang beredar. Beberapa tetangga mengaku sering melihat Rian membawa Siti ke rumah beberapa kali. Mereka tampak mesra saling tertawa, tidak pernah terlihat ada pertengkaran. Kesaksian itu membuat Bu Lastri semakin sulit menerima kenyataan. Kalau mereka bahagia, kenapa harus begini? Pak Sugeng akhirnya berdiri menatap para tamu dengan suara berat. Kami tidak membela, kalau anak kami salah biarlah hukum yang mengadili. Tapi hati orang tua tetap hancur. Kami tidak tahu bagaimana menanggung malu ini. Keesokan harinya halaman rumah dipenuhi wartawan. Mikrofon diarahkan ke wajah Pak Sugeng. Ia menolak memberi komentar panjang, hanya berkata singkat, kami serahkan semuanya pada kepolisian. Mohon jangan ganggu keluarga. Tetapi tekanan sosial tidak mudah. Beberapa kerabat jauh mulai menjaga jarak seakan takut namanya terkoreng. Anak-anak kecil di kampung berbisik setiap kali melihat Bu Lastri lewat. Beban rasa malu bercampur duka membuatnya lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Pak Sugeng mencoba kuat tetap bekerja sebagai sopir angkot meski tatapan penumpang membuatnya kikuk. Itu bapaknya Rian, bisik orang-orang. Setiap kali mendengar dadanya terasa sesak. Di sisi lain seorang pengacara lokal yang berempati menawarkan diri menjadi pendamping hukum bagi Rian. Ia datang menemui keluarga menjelaskan hak-hak mereka.
Tidak ada salahnya didampingi meski bukti kuat, proses hukum tetap harus dijalankan secara adil. Pak Sugeng mengangguk lemah. Kami tidak bisa apa-apa selain pasrah. Tapi setidaknya kami ingin anak kami menjalani proses sesuai aturan. Malam berikutnya keluarga mendapat izin menjenguk Rian di tahanan Polres. Pertemuan itu berlangsung penuh air mata. Rian duduk di balik jeruji menunduk enggan menatap orang tuanya. Bu Lastri menangis terseduh. Kenapa nak? Kenapa kau lakukan ini? Rian hanya berbisik pelan. Maaf bu. Maaf pak, aku sudah hancurkan semuanya. Pak Sugeng tidak bisa menahan tangis meski ia mencoba tegar. Kami tetap orang tuamu. Kami tidak bisa membebaskanmu dari hukum, tapi kami akan tetap mendampingimu sampai akhir. Kata-kata itu menggantung di udara menutup ruang kecil dengan rasa sakit mendalam. 4 bulan setelah penangkapan, berkas perkara Rian Nugroho dinyatakan lengkap. Kejaksaan Negeri Sukoharjo menetapkan jadwal persidangan pertama di Pengadilan Negeri Surakarta. Sejak kabar itu diumumkan, perhatian publik kembali memuncak. Media nasional menurunkan laporan harian menggambarkan kasus ini sebagai tragedi cinta yang berubah menjadi mimpi buruk. Hari sidang tiba sejak pagi, ratusan warga berkumpul di depan gedung pengadilan. Wartawan dengan kamera dan mikrofon memenuhi halaman. Spanduk bertuliskan keadilan untuk Siti terbentang di pagar. Polisi menambah pengamanan, metal detektor dipasang di pintu, masuk garis pembatas dibentangkan. Di dalam ruang sidang suasana tegang. Kursi pengunjung penuh, sebagian harus berdiri di belakang. Di barisan depan keluarga Siti duduk dengan wajah pucat mengenakan pakaian sederhana. Pak Marjono menunduk, Bu Rukia menggenggam tas kain kecil erat-erat, matanya merah karena kurang tidur. Beberapa kursi ke samping keluarga Rian hadir. Pak Sugeng dan Bu Lastri duduk dengan tubuh kaku, kepala menunduk enggan menatap sekeliling. Raut wajah mereka penuh rasa malu dan hancur. Mereka tahu semua mata tertuju pada mereka, sebagian dengan iba, sebagian dengan kebencian. Pukul 9 tepat pintu samping terbuka. 2 petugas membawa masuk Rian dengan tangan terborgol. Ia mengenakan seragam tahanan oranye, tubuh lebih kurus dari sebelumnya, wajah pucat, mata sayu. Begitu melangkah masuk ruangan, seketika hening. Kamera berderet menangkap setiap detiknya. Rian duduk di kursi terdakwa, kepala menunduk. Ia tidak berani menatap ke arah keluarga Siti. Hanya sekali ia melirik ke kursi orang tuanya, lalu segera menunduk kembali, bibir bergetar. Majelis hakim dipimpin Hakim Ketua Ibu Sri Hartini didampingi 2 hakim anggota. Jaksa penuntut umum Bapak Gunawan Prasetyo berdiri di sisi kiri ruangan. Di sisi kanan pengacara pembela duduk di samping Rian. Pembahasan dakwaan dimulai. Jaksa dengan suara tegas memaparkan kronologi pembunuhan akibat sekikan upaya penyembunyian jasad di dalam boneka, pembuangan ke sungai serta bukti rekaman CCTV dan hasil forensik. Semua diuraikan dengan detail disertai pasal-pasal KUP tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan berat. Kalimat dakwaan panjang itu membuat suasana semakin berat. Setiap kali nama Siti disebut, Bu Rukia menutup wajah dengan sapu tangan, tubuhnya bergetar. Pak Marjono hanya bisa menatap lantai, tangan menggepal di pangkuan. Ketika jaksa menampilkan potongan rekaman CCTV di layar ruang sidang, suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Gambar Rian keluar dari lift sambil menyeret boneka besar membuat banyak orang menutup mulut, sebagian bergidik ngeri. Bu Lastri menunduk dalam-dalam, tidak sanggup melihat layar. Hakim Ketua menenangkan suasana. Sidang ini harus berjalan tertib. Semua pihak harap menghormati proses hukum. Setelah dakwaan selesai, giliran pengacara pembela berbicara. Ia mencoba menekankan bahwa tindakan Rian bukanlah pembunuhan berencana, melainkan perbuatan spontan dalam kondisi emosi tidak terkendali. Ia meminta agar majelis hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan penyesalan terdakwa. Namun argumen itu tidak membuat wajah keluarga korban melunak. Bagi mereka, kehilangan anak tidak bisa ditebus dengan alasan apapun. Hakim Ketua kemudian bertanya langsung kepada Rian. Suara pelan terdengar, "Saya menyesal. Saya tahu saya sudah hancurkan hidup banyak orang. Saya siap menerima hukuman." Kalimat itu membuat suasana ruangan semakin sunyi. Sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada kedua belah pihak menyiapkan saksi dan barang bukti tambahan. Hakim menetapkan jadwal lanjutan sepekan kemudian. Palu diketukkan 3 kali menutup jalannya persidangan hari itu. Di luar gedung kerumunan massa masih menunggu. Begitu Rian digiring keluar, suara teriakan terdengar, "Hukum seberat-beratnya, jangan beri ampun." Polisi segera membentuk barisan untuk melindungi jalannya mobil tahanan. Keluarga Siti keluar dengan langkah lemah. Beberapa wartawan mengejar menanyakan komentar. Pak Marjono hanya berkata singkat, "Kami percaya pada pengadilan. Kami hanya ingin keadilan untuk anak kami." Sementara itu keluarga Rian pulang diam-diam lewat pintu belakang dikawal aparat. Bu Lastri menangis sepanjang jalan, tubuhnya dipapa suaminya. "Bagaimana kita bisa menghadapi semua orang setelah ini?" bisiknya lirih.
Persidangan baru saja dimulai namun gelombang tekanan publik semakin besar. Media terus memberitakan opini masyarakat terbelah antara rasa marah dan iba. Namun satu hal jelas, jalannya kasus ini tidak lagi sekadar persoalan hukum tetapi sudah menjadi cermin bagi masyarakat tentang rapuhnya batas antara cinta obsesi dan kejahatan. Sidang lanjutan digelar seminggu kemudian. Ruang Pengadilan Negeri Surakarta kembali penuh sesak. Media televisi, radio hingga portal berita daring menempatkan wartawan di setiap sudut. Polisi menambah barikade pengamanan karena massa semakin banyak. Majelis hakim memasuki ruangan sidang dinyatakan dibuka kembali. Agenda hari itu adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak jaksa dan penggajuan bukti tambahan. Saksi pertama dipanggil Dr. Wibowo, ahli forensik dari RS Bhayangkara. Ia menjelaskan hasil autopsi jasad Siti Rahmawati. Dengan nada tenang ia memaparkan bahwa penyebab kematian adalah asfiksia akibat tekanan di leher konsisten dengan dugaan sekikan. Lebam di lengan dan bahu menunjukkan adanya perlawanan. Semua data medis mendukung dakwaan pembunuhan. Ruangan hening, Bu Rukia menunduk menangis dalam diam. Pak Marjono memejamkan mata seakan tak sanggup mendengar detail medis tentang putri mereka. Saksi kedua petugas. IT Forensik menampilkan potongan rekaman CCTV dari apartemen. Gambar diperbesar menunjukkan jelas wajah Rian saat menyeret boneka raksasa di lorong. Ekspresi gugup Pelu mengalir gerakan terburu-buru. Hakim ketua menanyakan kemungkinan rekayasa. Petugas menegaskan video asli, tidak ada tanda manipulasi. Saksi ketiga berasal dari pihak kepolisian AKP Lina Hartati, penyidik utama, yang menjelaskan proses penyelidikan sejak penemuan boneka di Bengawan Solo hingga penangkapan tersangka. Barang bukti busa sintetis dari apartemen dan dari dalam boneka diperlihatkan hasil uji laboratorium menunjukkan kekokohan sempurna. Saksi keempat teman kerja Siti di pabrik garmen. Ia bersaksi bahwa Siti sempat bercerita tentang sifat posesif Rian. Dia sering melarang Siti berteman dengan lelaki lain. Pernah Siti bilang dia merasa diawasi. Suara saksi bergetar membuat banyak orang di ruangan menahan napas. Pengacara pembela mengajukan pertanyaan silang Menkoba menekankan bahwa pernyataan itu hanya cerita sepihak tanpa bukti tertulis. Namun hakim mencatat kesaksian sebagai bagian dari gambaran hubungan keduanya. Jaksa kemudian menghadirkan barang bukti tambahan, benang merah jarum serta pakaian korban yang ditemukan di apartemen tersangka. Semua ditunjukkan satu persatu di hadapan majelis. Bukti foto dokumentasi forensik juga diproyeksikan di layar. Ruangan kembali riuh, sebagian pengunjung menutup mata karena tak sanggup melihat. Setelah saksi jaksa selesai, giliran saksi dari pihak pembela. Pengacara menghadirkan seorang psikolog klinis yang telah memeriksa kondisi Rian. Ia menjelaskan bahwa terdakwa mengalami kecenderungan gangguan kontrol emosi, mudah panik dan memiliki rasa takut kehilangan berlebihan. Menurutnya perbuatan itu lebih tepat disebut sebagai ledakan emosi spontan, bukan rencana pembunuhan. Jaksa segera menanggapi menegaskan bahwa meskipun emosi berperan, tindakan menyembunyikan jasad dalam boneka jelas menunjukkan upaya sadar menutupi kejahatan. Itu membantah argumen bahwa perbuatan hanya spontan. Majelis hakim mendengarkan dengan seksama. Hakim ketua beberapa kali mengajukan pertanyaan tajam memastikan bahwa setiap keterangan saksi berdiri di atas data dan analisis, bukan asumsi. Saat sesi saksi berakhir, hakim memberi kesempatan terakhir kepada jaksa untuk menunjukkan bukti tambahan. Jaksa mengajukan hasil pemeriksaan digital percakapan pesan singkat antara Rian dan Siti beberapa hari sebelum kejadian. Dalam salah satu pesan Siti menulis, "Aku tidak sanggup lagi. Aku ingin mengakhiri hubungan ini." Pesan lain menunjukkan Rian membalas dengan nada, "Ancaman, kalau kamu pergi kamu akan menyesal." Pesan itu dibacakan lantang di ruang sidang. Semua terdiam. Rian menunduk dalam-dalam, wajahnya merah, bibir bergetar. Bu Lasri menangis keras di kursinya ditenangkan oleh suaminya. Hakim ketua menutup sesi saksi dan bukti. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan telah cukup dan sidang berikutnya akan masuk pada tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Palu diketukkan 3 kali menandai berakhirnya sidang hari itu. Begitu sidang ditutup, suasana di luar gedung kembali memanas. Massa berteriak menuntut hukuman maksimal. Spanduk baru terbentang, "Jangan ada keringanan hukuman mati." Polisi membentuk barisan rapat untuk mengawal keluarga korban maupun keluarga terdakwa keluar dengan aman. Pak Marjono berjalan keluar dengan wajah muram, enggan berbicara dengan wartawan. Ia hanya menunduk menggandeng istrinya yang masih terisak. Di sisi lain, keluarga Rian juga keluar dari pintu belakang. Bu Lasri hampir pingsan, tubuhnya digandeng 2 kerabat. "Bagaimana mungkin anakku bisa lakukan itu?" Gumamnya berulang-ulang. Di ruang tahanan sementara Rian kembali didudukan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Pengacaranya menepuk bahu berusaha menenangkan. "Kita masih punya kesempatan bicara di sidang pembelaan." Tapi Rian hanya berbisik lirih, "Aku tidak layak dibela." Malam itu berita tentang sidang saksi dan bukti memenuhi layar televisi nasional.
Potongan pesanan Kemendagri Rian menjadi sorotan utama memperkuat opini publik bahwa tindakannya tidak sekadar spontan melainkan dipicu obsesi berbahaya. Sedang berikutnya digelar dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Ruang pengadilan negeri Surakarta kembali dipadati pengunjung. Suasana lebih tegang dibanding sebelumnya karena publik menanti jenis hukuman yang akan dituntut. Jaksa Gunawan Prasetyo berdiri membuka berkas tebal yang disusun selama berminggu-minggu. Ia memulai dengan uraian kronologis dari pertengkaran di apartemen hingga upaya menyembunyikan jasad dalam boneka raksasa. Semua bukti forensik, rekaman CCTV dan keterangan saksi dirangkai menjadi satu narasi hukum yang tak terbantahkan. Perbuatan terdakwa suara jaksa lantang bukan hanya menghilangkan nyawa korban tetapi juga memperlakukan jasad secara tidak manusiawi. Tindakan ini menimbulkan keresahan besar di masyarakat. Jaksa kemudian membacakan pasal-pasal yang digunakan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jungto, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 181 KUHP mengenai penyembunyian jenazah. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada jaksa ketika ia mengungkapkan kalimat berikut: dengan mempertimbangkan seluruh bukti kami menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Rian Nugroho. Kata-kata itu mengejutkan sebagian pengunjung. Suara bisik-bisik PK. Di barisan depan Bu Rukia terisak sementara Pak Marjono menunduk wajahnya tegang. Di sisi lain Bu Lastri langsung menangis histeris, tubuhnya ditahan Pak Sugeng agar tidak roboh. Hakim ketua menenangkan ruangan. Hadirin diminta menjaga ketertiban. Sidang harus berlangsung dengan tertib. Jaksa melanjutkan menegaskan bahwa tuntutan mati diajukan bukan sekadar demi balas dendam melainkan demi efek jera dan rasa keadilan publik. Tindakan terdakwa telah melampaui batas moral dan hukum. Tidak ada alasan pemaaf yang dapat meringankan. Selesai tuntutan, giliran penggakara pembela berdiri. Ahmad Zulkarnain, penggakara Rian, mencoba menahan tekanan besar yang datang dari seluruh ruangan. Dengan suara mantap ia menyampaikan pledoi awal. Majelis yang mulia, kami tidak membantah bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan besar. Namun kami memohon agar majelis mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa. Ia bertindak dalam keadaan emosi tidak terkendali bukan dengan rencana matang. Zulkarnain menunjukkan hasil pemeriksaan psikologis yang mengindikasikan gangguan kontrol emosi. Ia juga menekankan penyesalan mendalam Rian. Sejak hari pertama interogasi, terdakwa telah mengaku menangis dan menunjukkan rasa bersalah. Ia bukan sosok tanpa hati nurani. Ia hanya tersesat oleh obsesi. Penggakara kemudian memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup bukan mati. Biarlah ia menanggung penderitaan seumur hidup dalam penjara. Itu akan lebih mendidik sekaligus memberi kesempatan baginya untuk bertobat. Rian sendiri diberi kesempatan berbicara. Dengan suara bergetar ia berdiri di kursi terdakwa. Saya menyesal. Saya tahu tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan Siti. Saya siap dihukum tapi saya mohon jangan hukum mati. Biarkan saya menebus kesalahan dengan sisa hidup saya. Tangisnya PK terdengar jelas di seluruh ruangan. Bu Lastri menangis semakin keras memanggil-manggil nama anaknya. Pak Sugeng hanya bisa menunduk wajahnya penuh keputusasaan. Keluarga Siti menatap dingin. Tidak ada kata keluar dari bibir mereka. Bagi mereka air mata penyesalan tidak mengembalikan anak yang hilang. Hakim ketua mencatat semua pernyataan. Ia kemudian menunda sidang untuk bermusyawarah. Sidang dilanjutkan 1 minggu lagi dengan agenda pembacaan putusan. Palu diketukkan 3 kali. Rian dibawa keluar ruangan, langkahnya gontai. Sorotan kamera wartawan mengikuti setiap gerakannya. Di luar gedung massa berteriak lagi hukuman mati. Polisi menghalau kerumunan agar mobil tahanan bisa melintas. Malam itu berita tuntutan hukuman mati menjadi headline nasional. Talk show di televisi membahas kasus ini menghadirkan pakar hukum, psikolog dan aktivis hak asasi manusia. Sebagian mendukung tuntutan, sebagian menilai hukuman seumur hidup lebih tepat. Perdebatan sengit merebak di ruang publik. Di rumah keluarga korban di Kebumen suasana hening. Pak Marjono berkata lirik kepada istrinya, apapun putusannya nanti yang penting anak kita tidak sia-sia. Semoga arwahnya tenang. Sementara itu di rumah keluarga Rian di Solo tangis Bu Lastri tidak berhenti. Anakku akan mati Sugeng. Mereka akan bunuh dia. Pak Sugeng hanya bisa merangkul istrinya, menahan beban rasa malu, duka dan cinta seorang ayah yang terhimpit di antara hukum dan darah daging sendiri. Hari sidang putusan tiba. Gedung Pengadilan Negeri Surakarta dipenuhi ratusan orang sejak fajar. Polisi membangun barikade ganda menutup sebagian jalan memastikan keamanan maksimal. Wartawan dari televisi nasional dan internasional memadati halaman, kamera menyorot setiap pintu dan jendela. Di dalam ruang sidang suasana mencekam. Kursi pengunjung terisi penuh, sebagian berdiri di belakang. Keluarga Siti duduk di barisan depan, wajah letih namun tegar. Pak Marjono menggenggam tasbih sementara Bu Rukia menutup wajah dengan kerudung menahan tangis. Beberapa kursi ke samping keluarga Rian hadir dengan tubuh kaku.
Pak Sugeng menatap lurus ke depan berusaha kuat. Bu Lastri berulang kali menyeka air mata dengan sapu tangan. Pukul 9 pagi majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri lalu kembali duduk setelah palu diketukkan. Hakim Ketua Ibu Sri Hartini membuka berkas putusan tebal yang telah disusun melalui musyawarah panjang. Sidang perkara nomor 241-P.B/2023/PN. Dengan terdakwa Rian Nugroho pada hari ini akan dibacakan putusan suara hakim bergema di ruangan yang memaparkan ringkasan pertimbangan hukum. Semua bukti kesaksian rekaman CCTV, hasil forensik serta pesan singkat yang bernada ancaman. Hakim menyatakan meskipun pembela berargumen tindakan terdakwa spontan bukti menunjukkan adanya kesadaran penuh dalam upaya menyembunyikan jenazah. Itu membuktikan unsur kesengajaan yang memperkuat dakwaan. Hakim juga menyinggung dampak sosial kasus ini. Perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa korban tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga serta kegemparan luas di masyarakat. Nilai kemanusiaan dilanggar secara berat. Suasana ruangan semakin tegang. Semua orang menahan napas. Hakim Ketua kemudian menatap terdakwa. Dengan ini majelis hakim menjatuhkan putusan terdakwa Rian Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman mati. Palu diketukkan 3 kali, ruangan mendadak riuh. Sebagian pengunjung berteriak lega, sebagian menutup wajah terkejut. Tangisan buruk ia PK ia bersandar di bahu suaminya berdoa lirih. Pak Marjono hanya menunduk bibirnya bergetar, anakku akhirnya mendapat keadilan. Di sisi lain jeritan Bu Lastri memenuhi ruang sidang. Tidak, jangan, itu anakku. Ia berusaha berdiri namun tubuhnya roboh dipapa kerabat. Pak Sugeng tetap duduk, wajah pucat, air mata jatuh tanpa suara. Rian berdiri kaku di kursi terdakwa. Wajah pucat, mata kosong, tubuh gemetar. Ia sempat menoleh ke arah orang tuanya lalu menunduk kembali. Dengan suara parau ia berbisik, saya terima. Ini harga dari semua kesalahan saya. Hakim Ketua menutup sidang. Putusan ini final di tingkat pertama. Terdakwa berhak mengajukan banding atau gerasi sesuai hukum yang berlaku. Polisi segera mengawal Rian keluar ruangan. Masa di luar bersorak, sebagian melontarkan hujatan, sebagian hanya diam menatap. Mobil tahanan bergerak pelan meninggalkan halaman pengadilan yang masih riuh oleh teriakan. Malam itu berita putusan mati menjadi tajuk utama di semua media. Talk show memperdebatkan kembali pro kontra hukuman mati di Indonesia. Sebagian menilai putusan sudah tepat demi keadilan, sebagian menganggap seumur hidup lebih manusiawi. Namun opini publik jelas kasus ini telah menjadi pelajaran besar tentang bahaya obsesi dalam hubungan. Di Kebumen keluarga Siti menggelar doa syukur sederhana. Tetangga berkumpul membaca tahlil mendoakan arwah Siti. Pak Marjono berkata lirih, keadilan telah ditegakkan tapi hati kami tetap kehilangan. Tidak ada yang bisa mengembalikan anak kami. Di Solo rumah keluarga Rian sunyi. Tirai ditutup rapat, tamu jarang datang. Bu Lastri sakit keras karena tekanan batin sering terbaring di ranjang. Pak Sugeng hanya bisa merawat istrinya, menanggung beban malu sekaligus cinta kepada anak yang kini menunggu eksekusi. Kasus ini menutup babak panjang penyelidikan, interogasi hingga persidangan. Namun jejak luka yang ditinggalkan akan terus membekas baik bagi keluarga korban maupun keluarga pelaku. Di ruang kerjanya, AKBP Budi Santoso berdiri menatap jendela malam. Ia tahu secara hukum tugasnya selesai. Tetapi di dalam hati ia menyadari setiap kasus pembunuhan bukan hanya soal menangkap pelaku tetapi juga tentang bagaimana masyarakat belajar dari tragedi. Cinta bisa jadi sumber kekuatan, gumamnya pelan, tapi jika berubah jadi obsesi ia bisa menghancurkan segalanya. Kisah tragis ini mengingatkan kita bahwa cinta hanya indah bila disertai rasa hormat dan kebebasan. Ketika perasaan berubah menjadi sikap, memiliki itu bukan lagi cinta melainkan belenggu yang bisa membawa malapetaka. Mengendalikan emosi adalah hal yang sangat penting. 1 menit amarah bisa menghancurkan seluruh hidup, bukan hanya hidup kita sendiri tetapi juga keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Keamanan dan kepercayaan harus diutamakan. Jika Anda merasa dikekang atau terancam dalam sebuah hubungan, beranilah untuk bersuara dan mencari pertolongan. Diam hanya akan mendekatkan diri pada tragedi. Masyarakat perlu saling peduli dan berbagi. Mendengarkan orang di sekitar kita, terkadang satu nasihat atau pelukan bisa mencegah sebuah tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Jika Anda merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin mendengar pengalaman serta pemikiran Anda.